Pemirsa, banjir bandang dan longsor menerjang Nagari Duku, Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Akibat longsor, akses Jalan Nasional Sumbar Bengkulu putus. Puluhan kendaraan roda 4 terjebak di tengah material longsor di Jalan Raya Pesisir Selatan menuju Bengkulu. Mobil-mobil ini tertimbun material longsor di Nagari Duku, Barung Balantai, Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Material longsor dari atas bukit dengan ketinggian 10 meter menimbun badan jalan, sehingga akses jalan lintas Sumatera Barat Bengkulu putus total. Hingga saat ini jalan lintas Padang Bengkulu tidak bisa dilewati kendaraan dan membuat kemacetan sepanjang 5 km. Sulitnya alat berat memasuki lokasi menjadi kendala proses evakuasi material longsor. Situasi terakhir di wilayah Duku, Kecamatan Koto 11 Tarusan, untuk arus lalu lintas belum bisa dilalui karena masih banyak longsor, titik longsor, dan di sebelah sana masih banyak mobil yang terjebak kemacetan. Jadi kita sudah bersama dari Dinas Perhubungan Kabupaten sudah mencek lokasi. Untuk sementara saat ini curah hujan juga masih turun dan resiko masih akan turun lagi longsor susulan. Jadi saat ini kita masih membutuhkan untuk alat berat untuk membuang material tanah yang ada di tumpukan di jalan ini. Menurut data BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, korban meninggal akibat timbunan longsor hingga saat ini berjumlah 20 orang. Korban meninggal ditemukan di 3 kecamatan berbeda, yakni Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kecamatan Sutra, dan Kecamatan Lengayang. Sementara itu, 6 orang hilang, saat ini masih dalam proses pencarian. Ini juga ada menyebabkan korban jiwa. Salah satu korban jiwa, yang pertama di longsor di Nagari Langgai, Kecamatan Sutra, yang menimpa 14 rumah rata dengan tanah dan hilang masyarakatnya 10 orang. Itu sudah ditemukan, yang terakhir informasi dan 6 orang ditemukan. Berarti kalau 6 orang, sisa 4. Kemudian samping itu di Kecamatan Lengayang sudah juga ditemukan 1 balita meninggal, dan terakhir informasi dari Tarusan sudah ditemukan 7 orang jenazah. Banjir bandang juga terjadi di Nagari Langgai, Surantiah, Kabupaten Pesisir Selatan, yang mengakibatkan hilangnya 10 orang warga dan merusak puluhan hektar lahan pertanian. Banjir merendam 11 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur daerah tersebut sejak Kamis petang. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya serta kondisi terbaru terkait banjir dan longsor di Sumatera Barat, kami sudah tergabung dengan Fajar Sukma, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Sumatera Barat. Selamat sore, Pak Fajar. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Fajar, saat ini bagaimana kondisi terkini di Kabupaten Pesisir Selatan? Apakah banjir masih merendam permukiman warga dan juga material longsor? Apakah juga masih menerjang akses jalan di sana? Alhamdulillah, banjir sudah berhenti. Kemudian hujan juga mengarah kepada intensitas ringan sedang. Untuk material longsor tidak ada lagi. Dan masyarakat sekarang sedang melakukan evakuasi terutama di daerah yang mendapatkan korban itu di daerah Tarusan ya, kemudian ada beberapa di Barung Belantai, jalan juga sudah dibuka oleh Dinas DMKTCR. Baik, jadi saat ini banjir sudah mulai surut ya Pak Fajar. Lalu untuk data terakhir mengenai korban meninggal dunia maupun korban luka akibat bencana ini berapa Pak Fajar? Ya, data yang terkumpul bagi kita itu ada 14, yang 7 sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, tinggal 7 lagi yang masih hilang dan itu dalam pencarian dan proses evakuasi. Baik. 14 meninggal dunia dan 7 korban lainnya masih hilang. Dan apakah saat ini upaya evakuasi masih terus dilakukan oleh petugas di sana dan apa saja kendala yang dihadapi oleh petugas SAR di lokasi? Ya,
Yang pertama, kita belum menemukan titik-titik korban yang hilang tersebut. Tentu ada beberapa pencarian dan prediksi-prediksi pergeseran-pergeseran daripada korban tersebut. Kemudian kedua, akses jalan. Akses jalan kan terputus di daerah Padang Painan dan Painan ke Bengkulu. Nah, Painan Bengkulu ini sudah mulai ditimbun, ada dekat jembatan itu sedikit penurunan sudah ditimbun. Mungkin insya Allah dalam beberapa minggu ini bisa kembali dapat dilalui. Nah, yang di Barung-Barung Belantai, arah Padang ke Painan, itu sudah bisa dilewati hanya mobil satu arah. Nah, ketika dilewati satu arah, ini kita bisa mendistribusikan bantuan logistik. Kemudian untuk Basarnas, beserta tim evakuasi BPBD setempat dan juga dari provinsi, itu sudah melakukan evakuasi di daerah pencarian korban yang 7 orang yang ditemukan itu. Nah, bersama dengan TNI Polri dan juga beberapa potensi masyarakat sedang melakukan pencarian. Demikian. Baik, seberapa luas wilayah yang terdampak banjir dan longsor ini, Pak Fajar? Kalau Sumatera Barat, hampir 12 kabupaten kota terkena dampak longsor. Baik. Cuma ada beberapa di daerah pesisir selatan ini yang cukup terhambat akses jalan masuk, kemudian terputusnya beberapa kecamatan-kecamatan antara satu dengan yang lain. Nah, ini memang perlu penanganan segera untuk kita membuka akses jalan ke pesisir selatan. Baik, 12 kabupaten kota di Sumatera Barat terdampak banjir dan longsor. Ini yang terparah di Kabupaten Pesisir Selatan ya, Pak Fajar? Ya, pesisir selatan dan Padang Pariaman. Itu cukup luas. Baik. Nah, sementara daerah lain itu ada juga banjir bandang, tapi air cepat surut dan masyarakat sudah dapat kembali beraktivitas. Tinggal membersihkan material-material longsornya saja. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi warga di sana? Apakah masih banyak warga yang mengungsi, Pak Fajar? Dan kemudian adakah bantuan yang masih sangat dibutuhkan oleh warga di sana yang belum tercukupi, Pak Fajar? Ya, warga masih banyak mengungsi, Mbak. Jadi ada beberapa daerah pengungsian itu kita pakai masjid, musala, dan juga ada tempat-tempat perkantoran wali nagari. Itu ada kurang lebih 200 kakak, kemudian yang rumah yang terkena longsor langsung, kemudian yang banjir yang bisa dihuni kembali, yang tidak tetap dievakuasi ke daerah yang aman. Untuk logistik memang sekarang sedang dalam usaha masuk ke arah pesisir selatan. Ada beberapa bantuan logistik sudah masuk ke daerah Langkai, terutama yang tempat korban ditemukan itu. Kemudian sambil berjalan sampai sore ini dan besok itu logistik tetap akan mengalir. Hanya saja kita perlu akses cepat. Kita lihat memang ada kemacetan di jalan raya, terutama akses dari Padang ke Painan. Ada satu lagi jalan ke Mande, itu juga terkendala adanya mobil truk CPO yang jatuh. Baik. Dan itu menumpahkan material minyak dan juga bercampur dengan material longsor. Jadi agak licin jalan dan berbahaya. Itu sedang dilakukan evakuasi terhadap truk tersebut dan pembersihan terhadap jalan. Baik, terima kasih Pak Fajar Sukma, Kabid Kedaruratan dan Logistik Sumatera Barat telah bergabung bersama kami di AI News Sore.